Salam jumpa dengan Bambang dari Gate Indonesia. Kali ini yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan perubahan. Sebagaimana diketahui bahwa dengan work from home, dengan adanya pandemik, dengan adanya isolasi, maka dunia bisnis berubah, dunia kehidupan sehari-hari juga berubah, dunia pendidikan juga berubah, bahkan pola hidup juga ikut berubah. Nah, bagaimana kita mengelola perubahan itu? Nah, kata perubahan itu atau change itu kata kerja. Jadi membuat atau menjadi berbeda. Jadi perubahan itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, kalau secara kata bendanya itu adalah tindakan atau proses yang menjadikan sesuatu menjadi berbeda. Jadi kalau dalam bahasa Inggris change itu juga bisa berarti koin, ya, sebagai perbedaan dengan uang kertas. Nah, masalahnya itu adalah bagaimana kita menerima perubahan itu, entah itu di tempat kerja ataupun dalam keseharian. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu perubahan itu pasti terjadi. Entah itu karena COVID atau karena proses yang berbeda atau keadaan yang berbeda. Yang jelas kepastiannya itu adalah perubahan pasti terjadi. Ini satu-satunya yang pasti ya berubah itu. Nah, ini harus kita sadari sehingga kita tidak kagetan ataupun tidak shock. Nah, langkah yang kedua itu adalah di dalam memahami dan menerima perubahan ini adalah lakukan analisis. Analisis apa yang menjadi penyebabnya, apa yang menjadi masalahnya. Nah, analisis yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan diagram ikan. Ya, jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, ya, faktor besarnya apalah, masing-masing cabang ini juga kemudian kita tuliskan faktor apa yang berkaitan sama itu. Lalu dilihat dampaknya dari masing-masing cabang besar ataupun cabang kecil. Nah, dari analisis ini kita bisa mengantisipasi masalahnya dan solusinya. Karena masalah itu kan kalau tidak jelas disebut masalah. Tapi kalau sudah jelas kan hanya tinggal ngambil keputusan. Yang ketiga, karena setiap perubahan itu pasti ada resistance. Ya. Yang ketiga adalah membuat koalisi. Artinya koalisi itu adalah mencari teman, mencari yang setuju dengan tindakan-tindakan bagaimana kita menghadapi perubahan. Karena kalau perubahan itu dilakukan sendirian, ya tidak kuat kita. Ya, jadi harus mencari teman, mencari orang-orang yang ataupun suasana yang bisa mengakomodasi perubahan. Nah, sesudah membuat koalisi, maka visi perubahan itu harus dikomunikasikan. Semakin banyak dikomunikasikan, maka interpretasi semakin berkurang. Interpretasi desas-desus itu terjadi karena
kurangnya komunikasi. Kan desas-desus itu timbul dari ketidakjelasan. Tapi kalau jelas, visi dan misinya itu mau ngapain itu jelas. Nah, ini akan mengurangi resistensi. Yang kelima itu adalah mendorong untuk bertindak sesuai dengan tuntutan dari perubahan itu. Nah, kalau kita punya anak buah di bawah atau punya rekan, ya, di-empower, artinya diberikan kewenangan, dibagi kewenangan itu, ya, dibagi tugas-tugasnya. Nah, yang keenam ini, kalau perubahan itu apalagi jangka panjang, itu perlu milestone ataupun perlu patokan-patokan jangka pendek. Sehingga kalau orang itu merasa, misalnya kalau kita mendorong mobil berat gitu ya, bisa bergerak sedikit aja itu sudah menimbulkan motivasi untuk kita mengerahkan tenaga lebih lanjut. Ya, jadi kemenangan besar itu harus dibagi-bagi menjadi kemenangan pendek-pendek, milestone pendek-pendek. Yang ketujuh itu adalah cari bala bantuan atau associate untuk mengembangkan perubahan lebih lanjut. Jadi udah tenaganya nambah, ya. Terus misalnya kalau metafornya atau analoginya itu kita dengan teriakan, ayo 1, 2, 3, iya bergerak sedikit, itu menambah semangat kita, menambah dorongannya kita. Makanya di sini ini perlunya gotong royong itu di dalam menerima perubahan itu perlu gotong royong. Sehingga perubahan bisa dilakukan bersama-sama. Kalau di dalam level skala rumah tangga ya Anda sama istri, sama pasangan, sama anak-anak bareng. Yang terakhir adalah kenalkan pendekatan baru. Pendekatan baru yang adaptif terhadap perubahan itu. Ya. Karena untuk survival itu yang penting itu adalah kemampuan adaptasi. Jadi bukan yang hebat ataupun yang kuat, tetapi adaptasi terhadap keadaan ini yang justru meningkatkan survival, meningkatkan semakin tingginya tingkat selamat ataupun tingkat amannya. Jadi itu 8 hal, ya, menerima perubahan yang pasti terjadi, melakukan analisis, membuat koalisi, visi misi harus dikomunikasikan, dorong untuk bersama-sama bertindak, ya, dengan membagi tugas ataupun membagi kewenangan, empowerment. Buat dalam milestone yang pendek-pendek, gitu. Karena kalau terlalu panjang ini capek gitu, menguras tenaga. Kemudian yang ketujuh, menangkan ataupun cari bolo atau associate, dan kembangkan perubahan lebih lanjut dan kenalkan pendekatan baru yang adaptif. Jadi itu 8 hal yang bisa dipertimbangkan ketika kita menerima satu perubahan. Oke, mudah-mudahan berguna dan stay tune di Get Indonesia sehingga kita bisa mencari ide-ide baru, ya. Entah itu untuk pengembangan karir ataupun untuk hidup sehari-hari ataupun diaplikasikan di dalam bisnis kalau Anda punya bisnis. Terima kasih, mudah-mudahan berguna.